Salah satu pemanfaatan teknologi nuklir adalah sebagai tenaga penggerak atau propulsi untuk kapal laut. Tenaga nuklir digunakan sebagai sumber tenaga penggerak pada kapal induk dan sebagian kapal selam. Seluruh kapal induk dan kapal selam yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika saat ini menggunakan tenaga nuklir, kecuali kapal-kapal induk helikopter menggunakan penggerak konvensional. Kapal induk negara lain semisal Charles de Gaulle milik Prancis juga menggunakan tenaga nuklir. Kelebihan mesin bertenaga nuklir adalah mampu beroperasi terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama. Ukurannya bukan jam, hari, atau minggu, tetapi puluhan tahun. Kapal induk bertenaga nuklir mampu berlayar terus-menerus selama 20 hingga 25 tahun. Demikian juga kapal selam bertenaga nuklir. Secara teori, sebenarnya mampu beroperasi terus-menerus di bawah air selama bertahun-tahun. Namun, untuk kapal selam, ada satu faktor yang membatasi durasi menyelam, yakni suplai makanan bagi awaknya. Sehingga, secara periodik, kapal selam nuklir harus naik ke permukaan untuk mengisi logistik, yakni bahan makanan. Bagaimana sebenarnya cara kerja tenaga nuklir pada kapal selam dan kapal induk? Mungkinkah tenaga nuklir bisa diaplikasikan pada pesawat terbang, sehingga bisa terbang non-stop selama bertahun-tahun? Kita akan membahasnya dalam video ini. Tenaga nuklir yang digunakan pada kapal induk dan kapal selam nuklir dihasilkan oleh reaktor nuklir. Di dalam reaktor nuklir ini terjadi reaksi fisi atau pemecahan inti atom. Mari kita lihat bagaimana reaksi ini terjadi. Bahan bakar reaktor nuklir adalah material yang bersifat fisil. Material fisil adalah material yang bisa mempertahankan terjadinya reaksi fisi atau pemecahan inti atom secara berantai. Contoh material fisil adalah uranium-235 atau plutonium-239. Uranium yang digunakan untuk reaktor nuklir adalah uranium yang sudah di-enrich atau diperkaya, yakni kandungan persentase uranium-235 lebih tinggi daripada kondisi di alam. Kandungan uranium-235 dalam bahan bakar reaktor adalah antara 3,5 hingga 4,5%. Sedangkan kandungan uranium-235 untuk hulu ledak senjata nuklir harus mencapai 99% agar bisa meledak. Ini artinya, reaktor nuklir pada kapal induk tidak akan bisa meledak seperti bom atom, karena kandungan uranium-235-nya hanya 4,5%. Material fisil sebagai bahan bakar reaktor ini berbentuk silinder kecil yang disebut pelet, yang terbuat dari uranium dioksida. Dalam setiap pelet yang berukuran sebesar permen ini, terkandung energi setara dengan 1 ton batu bara. Pelet-pelet ini disusun dalam pipa silinder panjang berdiameter sekitar 1 cm yang disebut sebagai fuel rod. Beberapa fuel rod dirangkai menjadi satu paket yang disebut sebagai fuel assembly. Satu fuel assembly bisa tersusun antara 90 hingga 200 fuel rod. Reaktor nuklir berisi beberapa fuel assembly. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ketika reaktor dijalankan. Untuk menyalakan reaktor nuklir, maka neutron ditembakkan ke bahan bakar nuklir ini atau fuel assembly ini. Inti atom uranium-235 yang terkena neutron akan mengalami reaksi fisi atau pemecahan inti atom. Reaksi fisi ini melepaskan energi kinetik, sinar gamma, dan juga melepaskan 3 neutron. Neutron yang dilepaskan oleh reaksi fisi ini kemudian akan mengenai inti atom uranium lainnya dan terjadi reaksi fisi yang sama. Terjadilah reaksi berantai yang berlangsung terus-menerus. Energi kinetik yang dilepaskan akan menggerakkan atom-atom. Gerakan atom di dalam suatu material berakibat material tersebut menjadi panas. Jadi, reaksi fisi ini akan menghasilkan panas yang besar. Namun, jika reaksi berantai ini tidak dikendalikan, akan timbul panas yang berlebihan yang akan mengakibatkan reaktor meleleh. Untuk itu, reaksi fisi berantai ini harus dikendalikan. Untuk mengendalikan laju reaksi ini, digunakan moderator. Di dalam reaktor, bahan bakar nuklir direndam dalam air berat atau heavy water. Apa itu air berat? Air berat atau heavy water pada dasarnya sama dengan air biasa. Namun, jika molekul air biasa atau H2O tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, pada molekul air berat, atom hidrogen diganti dengan deuterium. Deuterium sendiri adalah isotop hidrogen.
Jika inti atom hidrogen hanya terdiri dari satu proton, maka inti atom deuterium terdiri dari satu proton dan satu neutron. Ini membuat massa deuterium lebih besar daripada hidrogen, sehingga sering disebut sebagai heavy hydrogen. Ketika membentuk molekul air, massa jenisnya juga lebih besar daripada air biasa, maka disebut sebagai air berat. Massa jenis air berat lebih besar 10,6% dibandingkan air biasa. Di dalam reaktor nuklir, molekul-molekul air berat mampu memperlambat gerakan neutron. Dengan demikian, kecepatan reaksi berantai yang terjadi bisa diperlambat. Kemudian, karena setiap satu neutron yang memicu reaksi fisi akan melepaskan 3 neutron yang memicu reaksi fisi lainnya, maka skala reaksi ini akan semakin membesar. Untuk mengendalikan agar skala reaksi tidak semakin besar, sebagian neutron ini harus diserap agar tidak memicu reaksi fisi lainnya. Maka, di dalam reaktor nuklir dilengkapi dengan kontrol rod atau batang pengontrol untuk mengendalikan reaksi. Kontrol rod berupa batang yang terbuat dari material yang mampu menyerap neutron, misalnya boron, kadmium, atau indium. Batang kontrol ini bisa dinaik turunkan. Jika ingin memperkecil reaksi, batang kontrol diturunkan sehingga lebih banyak neutron yang diserap. Jika ingin menambah reaksi, batang kontrol dinaikkan. Sekarang, bagaimana reaksi fisi ini dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal? Sebagaimana disebutkan tadi, hasil akhir dari reaksi fisi pada reaktor nuklir adalah energi panas. Panas inilah yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas yang timbul pada bahan bakar nuklir akan memanaskan air berat sebagai moderatornya. Air berat kemudian disirkulasikan melalui pipa untuk memanaskan atau merebus air melalui perpindahan panas. Air yang dipanaskan ini akan berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap bertekanan tinggi kemudian dialirkan ke turbin uap untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak, yakni menggerakkan baling-baling kapal dan memutar generator untuk menghasilkan listrik. Listrik dari generator dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan operasional kapal. Jadi intinya, reaktor nuklir pada kapal induk dan kapal selam hanyalah mesin untuk menghasilkan panas. Sama halnya dengan membakar kayu, batu bara ataupun gas. Menghasilkan panas untuk kemudian digunakan untuk merubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Jadi sebenarnya, mesin penggerak kapal induk bertenaga nuklir adalah mesin uap. Nah, sumber panas untuk mesin uap inilah yang berupa reaktor nuklir. Kelebihan menggunakan reaktor nuklir, seperti yang sudah disebutkan tadi, adalah bahan bakarnya bisa bertahan selama bertahun-tahun. Sebagai gambaran, jika kapal induk menggunakan mesin diesel untuk beroperasi non-stop selama 1 minggu, membutuhkan bahan bakar sebanyak 5 juta liter, atau sekitar 700.000 liter per harinya. Satu hari butuh diisi 29 truk tangki seperti ini. Sedangkan reaktor nuklir dalam waktu yang sama hanya menghabiskan uranium sebanyak 4 kg. Dengan jumlah bahan bakar nuklir sekitar 50 ton, itu berarti hanya 0,00008%. Sekarang, mungkinkah reaktor nuklir digunakan pada pesawat terbang? Dari penjelasan tadi, seharusnya sudah jelas. Tidak mungkin sistem penggerak seperti pada kapal induk atau kapal selam dipasang pada pesawat terbang. Terlalu berat, karena reaktor dan bahan bakarnya berat. Juga harus membawa air berat dan air penggerak turbin uap yang beratnya puluhan ton. Reaktor nuklir juga butuh tutup pelindung berbahan timbal untuk menahan radiasi. Tutup pelindung ini juga sangat berat karena timbal adalah material dengan densitas atau massa jenis yang besar. Pesawat tidak akan bisa terbang dengan beban seberat ini. Tetapi, konsep tenaga nuklir untuk mesin penggerak pesawat terbang sebenarnya pernah diuji coba. Tentu, dengan konsep cara kerja yang berbeda. Konsepnya adalah dengan memanfaatkan panas dari reaksi fisi untuk memanaskan udara di dalam mesin. Udara yang dipanaskan akan memuai sehingga tekanannya meningkat. Tekanan udara ini dilepaskan melalui exhaust untuk menghasilkan daya dorong seperti pada mesin jet. Pada tahun 1946, Amerika memulai proyek penelitian NEPA, singkatan dari Nuclear Energy for the Propulsion of Aircraft, yang kemudian dilanjutkan ANP, atau Aircraft Nuclear Propulsion. Namun, program ini dihentikan pada tahun 1961.
Permasalahan pada aplikasi reaktor nuklir untuk pesawat terbang adalah material pelindung radiasi. Belum ditemukan material yang cukup ringan yang mampu melindungi awak pesawat dari radiasi yang dihasilkan oleh reaktor nuklir tersebut. Karena hingga saat ini, pemanfaatan reaktor nuklir untuk pesawat berawak masih belum memungkinkan, riset propulsi nuklir dialihkan untuk wahana tak berawak, seperti rudal balistik atau rudal hypersonik. Pada tahun 1957, Amerika Serikat memulai proyek Pluto yang diharapkan menghasilkan mesin ramjet bertenaga nuklir untuk rudal jelajah. Namun, pada tahun 1964, proyek Pluto dihentikan. Selain Amerika Serikat, Rusia juga melakukan penelitian terkait propulsi nuklir untuk pesawat dan rudal. Pada tahun 2018, Rusia mengklaim tengah mengembangkan propulsi nuklir untuk rudal jelajah yang mampu menjangkau titik manapun di bumi. Namun, belum ada bukti konkret pengembangan rudal tersebut, selain beberapa video animasi. Itulah cara kerja dari sistem propulsi nuklir. Sampai jumpa.